Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Melanjutkan video sebelumnya tentang bisnis model kanvas. Kali ini kita akan mencoba membuat model bisnis kita dengan menggunakan Canvanizer. Kalian bisa mengakses dengan alamat canvanizer.com. Kemudian silahkan kalian register atau daftar. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Canvanizer setelah kita melakukan register dan login. Nah, berikutnya adalah kita klik Add Canvas. Kemudian kita cari yang namanya bisnis model kanvas. Oke, di sini adalah bisnis model kanvas, kita klik. Kita pilih Create Canvas Canvanizer Classic karena biasanya yang Canvanizer yang 2.0 ini adalah yang berbayar. Kita gunakan yang versi gratis saja, yaitu Canvanizer Classic. Oke. Berikut adalah Canvanizer Classic yang kita miliki. Kita bisa merubah judul kanvas yang kita buat di sini, di Canvas Setting. Kita bisa ganti judulnya, misalkan kita ingin mengubah canvas title ini dengan nama bisnis yang kita jalankan nantinya. Sebagai contoh, kita akan menjalankan bisnis roti, ya katakanlah roti gitu saja ya. Kemudian kita submit. Nah, di sini dia akan berubah sesuai dengan nama bisnis atau nama title yang kita buat. Dan di sini sudah terdapat 9 elemen seperti yang telah dijelaskan dan plus elemen yang lain. Ya, elemen yang lain yang terakhir yaitu adalah brainstorming. Ya. Ini kita abaikan dulu, kita fokus di model bisnis kanvas yang aslinya ya. Di sini ada 9 elemen. Hal pertama yang kita lakukan tadi sesuai dengan urutan dari penjelasan, yang harus kita isi di sini adalah customer segment. Customer segment ini harus kita isi dulu. Apa sih customer segment? Secara singkat, customer segment itu adalah siapa saja yang nantinya akan menjadi pelanggan kita. Ya. Siapa saja yang nantinya akan menjadi pelanggan kita. Oke. Di sini saya coba perjelas kembali untuk nama bisnisnya, misalkan roti sandwich mahasiswa. Jadi kita bikin usaha jualan roti sandwich ya, di kantin kampus atau untuk mahasiswa. Close. Oh, sorry, belum. Roti sandwich, oke, kita submit. Nah, dari sini ya, kita kepingin membuat usaha yaitu dengan cara menjual roti sandwich ini kepada mahasiswa atau menyediakan sarapan ya, berupa roti sandwich untuk mahasiswa. Dari sini sudah ketahuan ya, customer segment kita siapa. Maka kita sebut saja di sini, kita masukkan, kita klik tombol insert. Customer segment itu adalah yang pertama mahasiswa. Seperti ini ya. Apakah ada lagi customer segment yang lain? Nah, kita masukkan boleh dosen dan pegawai kampus. Atau ya lebih misalkan di sini akademisi apa ya kampus gitu ya. Nah, kemudian di sini kita perjelas siapa kampus, yaitu dosen, karyawan, sudah. Oke.
Jadi mahasiswa itu sendiri dan dari pihak kampus bisa berupa dosen dan karyawan. Kemudian langkah yang kedua di sini kita harus mengisi value proposition. Ya. Value proposition di sini adalah nilai tambah atau solusi yang ditawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah dari customer. Nah, jadi di sini karena di sini ada suatu masalah, maka dalam membuat bisnis kita ini harus menyelesaikan suatu masalah customer dan otomatis kita harus tahu masalah dari customer. Seperti yang kita ketahui, ya, banyak mahasiswa itu yang terkadang ketika kita kuliah pagi itu mereka itu belum sarapan, kita belum sarapan. Dosen, karyawan, mahasiswa pun juga belum sarapan. Nah, maka dari sini kita berusaha menyediakan makanan sarapan yang sehat dan disediakan di pagi hari. Otomatis untuk membuat sandwich itu lebih mudah daripada kita harus memasak. Maka kita masukkan saja di sini value proposition-nya adalah yang pertama, kita bisa buat makanan tersedia di pagi hari. Save. Kemudian kita bisa tambahkan lagi misalkan makanan sandwich yang bakalan kita bikin ini adalah sandwich isi sayur ya. Jadi makanan yang sehat, bergizi. Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Tadi di sini ada masalah bahwa mereka belum sarapan, di sini tersedia di pagi hari makanan yang sehat bergizi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah cepat dalam penyajiannya. Oke, jadi kita sudah memiliki 3 jenis value proposition. Berikutnya kita akan mengisi channel. Ya, channel di sini. Channel ini berfungsi bagaimana solusi yang kita bikin ini bisa sampai ke konsumen. Kata kuncinya seperti itu ya. Lalu kita membutuhkan apa? Oh, kita membutuhkan misalkan booth. Ya, kita butuh penjualan roti dengan menggunakan booth. Berarti bahasanya harus kita bikin ringkas namun memiliki makna yang dalam. Booth penjualan. Ya. Oke. Kita bisa juga menggunakan sistem PO atau sistem pre-order. Sehingga ketika mahasiswa besoknya datang ke kampus, mereka tinggal bayar dan ambil pesanan mereka. Sudah. Nah, berikutnya adalah customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana agar konsumen yang sudah beli itu loyal dan diusahakan bisa membeli produk kita lagi. Nah, berarti gimana sih supaya kita bisnis kita bisa menjaga supaya mahasiswa ini dan pelanggan dan kampus ya, dosen karyawan ini bisa loyal untuk beli sarapan sandwich di kita setiap hari. Kalau kita bayangkan, misalkan sandwich ya, isinya selada, tomat, kemudian keju. Jika kita setiap hari sarapan seperti itu, maka otomatis akan sangat membahayakan. Karena konsumen pasti akan bosan dan akan mencari sarapan yang lain. Nah, maka dari situ kita mungkin bisa berinovasi. Ya, kita di sini bisa membuat daftar menu atau menu ya. Jadi di sini kuncinya adalah
si customer kita supaya bisa memilih menu. Ya, kita buat saja daftar menu. Daftar menu di sini maksudnya adalah daftar daftar menu isian. Nah, isian sandwich. Ya. Menggunakan apa? Misalkan kita bisa gunakan sosial media ya. Oke, misalkan ini saya pindah di sini. Oke. Jadi di sini adalah pemilihan menu. Sosmed misalkan. Atau kita sebut saja misalkan Instagram Live ya. Atau Instagram gitu aja. Jadi di Instagram ini ya kita akan live stream misalkan ya, live stream untuk jadi live stream saat kita saat prepare dalam membuat sandwich ya. Nah, sehingga di situ ketahuan ya kan. Diharapkan di sini calon pelanggan kita ngelihat live stream kita, kemudian dia melihat yang dimasak apa, kemudian isiannya apa, dan si customer bisa memilih ya. Si customer bisa memilih. Oke, kemudian customer atau pelanggan dapat request ya, bisa request, bisa menu isian. Jadi seperti ini. Ini yang pertama adalah Instagram ya. Kemudian tidak kalah penting juga untuk rating ya. Jadi mungkin kita bisa bikin media polling. Kita tambahkan media polling. Gini ya tulisannya. Polling gini atau ya. Atau survei ya, media ya polling ya. Polling apa? Media polling ya, double ya. Kita bikin media polling ya, dimanapun bisa ya. Nah, sebagai contoh seperti itu. Kemudian bagaimana supaya ini juga tetap terjalin ya, dengan harapan bisa beli lagi. Kita bisa membuat event ya. Event bisa nanti diskon atau bisa berupa kupon atau apapun. Oke, jadi kita sudah punya 3 customer relationship. Berikutnya adalah revenue stream. Nah, revenue stream ini ya. Revenue stream ini adalah bagaimana bisnis kita ini menghasilkan uang dari kegiatan yang dari 4 macam ini. Ya, dari 4 macam ini. Ya. Berarti kalau kita melihat jika kita jualan roti sandwich, customer-nya ini, value proposition-nya ini, channel-nya adalah ini, dan customer relationship-nya ini, maka kira-kira apa yang kita dapatkan? Penghasilan kita bisa dapat dari mana? Dari penjualan. Oke. Ya. Jadi ini adalah yang paling mudah. Jadi dari hasil penjualan. Oke, saya edit. Dari hasil penjualan. Apakah ada penghasilan yang lain?
Ya. Nggak ada ya, nggak ada penghasilan yang lain. Sementara langkah berikutnya adalah key activities. Nah, di sini key activities ini adalah aktivitas utama apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai tambah ini. Jadi aktivitas utamanya apa? Misalkan karena tadi di sini tersedia di pagi hari, ya, maka kita harus satu, ya, belanja lebih awal, misalkan belanja bahan lebih awal, ya, bisa lebih pagi atau hari-hari sebelumnya, atau satu hari, jangan hari-hari sebelumnya, ya, karena sayur sifatnya lebih cepat busuk, gitu. Kemudian di sini ada makanan yang sehat bergizi. Otomatis aktivitas kita adalah selain belanja lebih awal, yaitu kita harus menyediakan sayuran yang sehat. Cepat dalam penyajiannya, berarti di sini kita butuh aktivitas penyajian yaitu memasak. Cukup simpel ya. Berikutnya adalah key resource. Key resource di sini adalah sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar key activities, ya, bisa, atau sumber daya yang di key resource ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan key activities supaya value proposition tercipta. Nah, di sini kata kuncinya adalah antara value proposition dan key activities dan key resource itu juga harus nyambung. Ya. Misalkan di sini key resource sumber daya, kita di sini punya value proposition, kita harus bisa menyediakan sandwich tersebut di pagi hari. Kemudian di sini adalah aktivitasnya belanja lebih awal, bisa sehari sebelumnya atau berangkat di pagi-pagi dini hari. Maka kita butuh sumber daya apa saja? Misalkan petugas belanja, ya kan? Terus apalagi? Nggak ada ya. Kemudian yang kedua di sini ada makanan yang sehat bergizi, dan kita supaya kita bisa menyajikan makanan yang sehat bergizi, maka kita menyediakan sayuran-sayuran yang sehat. Kita butuh resource apa? Kita butuh sumber daya apa untuk menyediakan sayuran yang sehat? Otomatis di sini kita membutuhkan seperti lemari es untuk menyimpan sayuran. Lemari es. Kemudian apa lagi? Bahan-bahan masaknya sendiri. Bahan-bahan ya, bahan bisa berupa ini bisa berupa ini berarti bahan yang agak awet ya. Jadi yang bahan yang tahan lama. Bahan yang agak tahan lama ya. Bahan yang tidak cepat busuk, tidak cepat basi, bahan tidak cepat rusak. Misalkan ada roti tawar, kemudian ada keju, kemudian ada apa lagi ya, mentega dan seterusnya. Kemudian kita juga butuh sayuran, ya kan? Sayuran itu sendiri. Kita tambahkan di sini key resource.
sayuran. Kemudian di sini ada cepat dalam penyajiannya. Aktivitasnya adalah memasak. Berarti kita membutuhkan peralatan masak. Seperti misalkan pemanggang. Oke, kita sebut di sini aja peralatan masak. Pemanggang. Bisa berupa wajan, bisa berupa kompor, bisa berupa kalau butuh oven, ya, dan seterusnya. Oke, jadi mulai kelihatan. Berikutnya di sini adalah key partner. Key partner di sini adalah partner atau mitra utama. Tujuannya adalah rekan yang dapat membantu untuk menciptakan nilai tambah agar tetap kompetitif. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita tetap kompetitif. Berarti rekannya bagaimana? Berarti kita membutuhkan misalkan yang pertama, karena kita membutuhkan sayuran segar setiap hari dan sehat, kita butuh yang namanya rekan itu yang pertama adalah supplier. Supplier sayur. Ya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan supplier bahan roti. Supplier bahan yang tadi yang tidak cepat rusak ya, bahan ini jadi bisa roti, bisa mentega, keju, dan lain-lain. Kemudian kita juga membutuhkan apa lagi? Key partner. Nah, di sini kelihatan ya, kita kan ingin menjualkan di mahasiswa dan di kampus. Maka kita membutuhkan partner yang menyediakan booth atau kantin. Ya. Jadi kita butuh penyedia booth atau kantin. Di sini adalah dari pihak kampus sendiri. Jadi kita diizinkan atau diizinkan atau disediakan tempat berjualan. Ada lagi kah? Kita bisa membutuhkan mitra. Nah, di sini kan kita juga membutuhkan ini tadi ya, Instagram live stream, kemudian ada media polling, kemudian ada event. Kita juga butuh mitra yang berfungsi, yang tugasnya mengelola ini, ya, mengelola ini. Kita sebut saja sebagai traffic agent, ya. Jadi mereka ini yang mengelola sosial media kita, yang mengelola media polling kita, dan yang memposting atau menginformasikan jika ada event-event. Kita membutuhkan traffic agent. Nah, sehingga dari sisi kita bisa fokus untuk bekerja untuk menyediakan ini, ya, menyediakan value proposition untuk masak, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah cost structure yang terakhir. Cost structure ini adalah biaya yang diakibatkan atau yang ditimbulkan dari proses bisnis yang kita bikin ini nanti. Ya, misalkan di sini kita membutuhkan almari es. Berarti kita membutuhkan biaya listrik. Kita butuh listrik ya. Tadi kan ada lemari es, kemudian ada oven, ada kompor ya. Biaya listrik. Kemudian kita juga butuh
biaya bahan. Semua bahan, ya, biaya bahan. Kemudian kita juga butuh apa lagi? Karena di sini kita membutuhkan petugas belanja, ya, atau pegawai, maka kita butuh menggaji mereka, ya, gaji karyawan. Berikutnya supplier otomatis, ya, biaya bahan, ini termasuk biaya bahan. Penyedia booth ini opsional, ya, kita bisa sewa booth, ya, kita bisa sebut saja sewa booth. Biaya sewa booth. Kemudian traffic agent, ini traffic agent jika kita mengambil dari luar berarti kita butuh biaya iklan. Biaya traffic agent gitu aja, ya, biar nggak bingung. Traffic agent, oke. Udah selesai teman-teman. Ya, udah ketahuan ini. Nah, dari sini maka kita menjadi lebih mudah untuk memahami bagaimana bisnis kita ini bermula, bagaimana bisnis kita ini dimulai, ya. Jadi kita melangkahnya dari mana dulu. Kemudian dari sini kelihatan juga teman-teman, antara cost structure dan revenue stream itu sepertinya lebih besar di cost structure. Maka dari sini kita bisa merubah strategi kita bagaimana meningkatkan revenue stream selain dari hasil penjualan, supaya nggak berat sebelah di cost structure. Nah, jadi ini adalah gambaran singkat bagaimana kita menggunakan model bisnis kanvas. Selain itu, model bisnis kanvas yang kita bangun, yang kita buat menggunakan canvanizer.com ini, kita bisa kirim ke orang lain, kita bisa share dengan cara klik share kanvas. Ya. Kita bisa share dengan link atau share menggunakan Twitter atau slideshow. Ya, kita coba saja menggunakan Canvas link, get Canvas link. Maka di sini kita akan disediakan dua jenis link. Link yang pertama adalah link yang read only, jadi orang yang memiliki link ini hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit, tanpa bisa merubah. Tetapi editable version ini yang bawah, di sini adalah link yang disediakan supaya orang yang melihat nanti bisa merubah dari kanvas yang sudah kita bangun. Kita coba yang ini, copy. Kemudian kita coba buka menggunakan aplikasi yang lain. Nah, maka di sini hanya tampilan seperti ini. Jadi tidak ada menu insert ataupun tombol hapus. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman belajar membuat model bisnis kanvas. Terima kasih sudah mengikuti video sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.